Kepada siapa kita bergantung pada hari ini? Apakah kepada sesuatu benda atau kepada pribadi? Shalom Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan kita mengucapkan syukur Tuhan memberikan kehidupan kita pada hari ini. Dan kita akan merenungkan dari 2 Raja-Raja pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-20. Tetap semangat untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan walaupun ada 20 ayat nih pada hari ini. Good Readers, kalau kita pikir-pikir terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Misalnya sederhana, kalau kita punya sejumlah tabungan, deposito dan lain sebagainya, ketika tabungan dan deposito itu sudah semakin banyak gitu ya, semakin banyak, maka kita hidupnya penuh dengan sukacita, tersenyum sana sini, mungkin ringan tangan membantu orang dan lain sebagainya. Tetapi ketika tabungan kita dalam bentuk deposito dan lain sebagainya itu sudah semakin menipis, maka hidup kita penuh dengan kekhawatiran. Kita khawatir kalau tabungan kita sudah semakin hilang, maka jaminan hidup kita akan menjadi hilang. Padahal iman kita seharusnya adalah Tuhan memelihara kehidupan kita. Bukan berarti tabungan ataupun dan lain sejenisnya itu tidak boleh, boleh. Tetapi apakah hidup kita, kekhawatiran kita letakkan di tabungan tersebut? Nah, pada hari ini kita melihat Raja Ahas. Raja Ahas melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu clear di ayat kedua ya, di statement dinyatakan demikian. Dan dia menyembah berhala, mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api. Kebayangkan dia mempersembahkan anaknya hidup-hidup untuk dibakar. Memang ini bagi saya sih aneh dan sadis sekali ya. Ya, kebanyakan kita sebagai orang tua kalau sudah punya anak begitu, gak mungkin kayaknya anaknya dipersembahkan sedemikian rupa begitu ya. Nah, tetapi ketika Ahas orientasi hidupnya salah menyembah Tuhannya, yaitu kepada Baal, maka dia bisa melakukan hal tersebut. Dan dalam peperangan sebenarnya dia tidak mudah untuk dikalahkan oleh musuhnya di ayat yang kelima. Tetapi ya kembali lagi, Ahas itu tidak puas dan dia memohon perlindungan kepada Raja Asyur, bukan kepada Tuhan. Dan keputusan ini bukannya membantu, melainkan semakin menyesatkan Raja Ahas. Kalau kita bandingkan dengan 2 Tawarikh 28 ayat 19 sampai dengan yang ke-20. Jadi Ahas itu menggantikan posisi Tuhan dalam hal perlindungan dengan Raja Asyur. Ahas semakin tidak benar dengan mengatur imam. Nah, tadi kalau kita baca ya, mengatur imam termasuk perkakas ibadah yang telah Tuhan tetapkan, diganti-ganti posisinya dan lain sebagainya. Dan memang secara sekilas lah begitu kita bisa melihat bahwa Ahas itu sepertinya melayani Tuhan. Tetapi hal itu dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk keuntungan dirinya sendiri. Artinya sebenarnya dia ingin membuat peraturan yang baru di rumahnya Tuhan, di Bait Allah, sesuai dengan keinginannya sendiri. Padahal itu sudah diatur oleh ketetapannya Tuhan, tetapi dia mengganti-ganti dengan seenak-enaknya begitu ya. Artinya contohnya di ayat 18, selanjutnya demi Raja Asyur. Nah, ini dia ya, keuntungannya sendiri ya. Demi Raja Asyur disingkirkannya dari rumah Tuhan serambi tertutup untuk hari Sabat yang telah didirikan pada rumah Tuhan, juga pintu masuk untuk raja yang di sebelah luar. Jadi sudah ditata sedemikian rupa. Tetapi demi Raja Asyur yang tadi menjadi perlindungannya dia, maka desain daripada rumah Tuhan itu dirombak dengan sesuka hatinya. Dengan kata lain, Ahas sepertinya menggantikan posisi Tuhan. Dia adalah Tuhannya bagi dirinya sendiri dan juga dia berharap kepada Raja Asyur. Artinya benar-benar Tuhan itu telah hilang dalam kehidupannya. Saya rasa good readers, dalam kehidupan kita juga kadang-kadang demikian begitu ya. Kita suka menggantikan posisi Tuhan. Artinya dengan mungkin buat kita yang jadi Tuhannya, tetapi kita tadi yang saya bilang, kita ganti posisi Tuhan dengan hal-hal yang duniawi. Bahkan mungkin dengan hal-hal yang lainnya kita menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu good readers, pada hari ini mari kita renungkan kembali, kepada siapa kita bergantung pada hari ini?
Apakah kepada sesuatu benda atau kepada pribadi? Pertanyaan di dalam. Pribadi siapa yang kita gantungkan hidup kita? Apakah kepada orang biasa atau kepada Tuhan? Oleh karena itu, Good Readers, pada hari ini mari kita datang kepada Tuhan dan kita gantungkanlah hidup kita, sepenuh hidup kita kepada Tuhan, sehingga kita tahu bahwa Tuhan posisinya di atas segala-galanya. Amin. Terima kasih untuk telah menonton video ini. Have a nice day and God bless us.